Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Tertulis di dalam kitab Ayub 42 ayat 2, judul renungan kita hari ini adalah, "Percaya serta berserah." Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kepercayaan yang disertai dengan keberserahan akan meneguhkan kita untuk tetap melangkah di dalamnya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sering kali kita menyebut diri kita sebagai orang percaya. Namun, pernahkah kita berpikir tentang bagaimana rasa percaya kita kepada Allah? Beranikah memberikan rasa percaya kita secara penuh kepada Allah? Nampaknya pertanyaan ini patut untuk kita ajukan, karena seringkali rasa percaya itu justru disertai dengan keraguan-raguan. Terlebih lagi, apabila harus mengalami masa sulit, tentulah keraguan-raguan itu semakin besar. Dalam berbagai permasalahan dan berbagai duka cita yang dihadapi, Ayub menyatakan kemahakuasaan Allah, bahwa atas kemahakuasaannya, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan olehnya.
Di dalam pernyataannya tersebut, tersirat pula pengakuan Ayub atas kelemahannya sebagai manusia yang tidak memiliki kuasa apa-apa, dan oleh karena itu, maka dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Artinya, permasalahan yang dihadapi Ayub tidak membuat dia menggugat Allah dan meragukan kuasanya, tetapi sebaliknya, Ayub justru semakin meninggikan Allah atas kemahakuasaannya, dan oleh karena itu maka dia mengandalkan Allah dalam hidupnya. Ayub menyerahkan hidupnya kepada Allah karena Ayub tahu bahwa Allah pasti memiliki rencana yang sempurna untuknya. Ayub menunjukkan bahwa ketika kita percaya kepada Allah, maka kita juga diminta untuk berserah kepadanya, karena dengan berserah, kita akan mampu untuk senantiasa menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang hidup atas kuasa Allah, sehingga kita akan mampu untuk tetap teguh berpegang kepadanya, apapun yang terjadi. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Jika rencana manusia sering gagal, maka rencana Tuhan tidak pernah gagal karena Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Latar belakang pernyataan Ayub ini adalah penderitaan yang dialaminya. Ayub mengalami kehilangan yang besar dalam hidupnya, termasuk kehilangan harta benda, keluarga, dan kesehatan. Meskipun Ayub menghadapi penderitaan yang luar biasa, dia masih mempercayai bahwa Allah kuasa untuk melakukan segala sesuatu dan bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Dalam keyakinannya ini, Ayub mengakui bahwa Allah memiliki kekuatan mutlak dan kebijaksanaan yang tak terbatas, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Makna dari pernyataan Ayub ini adalah keyakinan dan pengakuan Ayub terhadap kekuasaan, kemampuan, dan kebijaksanaan Allah. Meskipun Ayub mengalami penderitaan yang hebat dan tidak memahami alasan di balik penderitaannya, ia tetap mempercayai bahwa Allah memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ayub menyadari bahwa rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh keadaan apapun, dan bahwa Allah memiliki wawasan yang lebih luas dan lebih tinggi daripada manusia. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Ayub yang kokoh bahwa Allah adalah penguasa mutlak yang memiliki kendali penuh atas segala sesuatu, termasuk situasi penderitaan yang dihadapinya. Tujuan Ayub menuliskan pernyataan bahwa Tuhan tidak pernah gagal adalah untuk mengekspresikan keyakinan, pengakuan, dan penyembahan kepada Allah. Setelah melalui serangkaian penderitaan yang sangat berat, Ayub akhirnya menyadari bahwa Allah memiliki kuasa yang tak terbatas dan bahwa rencananya tidak dapat digagalkan. Dalam mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, Ayub menghormati dan menyembahnya sebagai penguasa yang mutlak. Pernyataan tersebut juga mencerminkan perubahan sikap dan pemahaman Ayub setelah mengalami cobaan dan menghadapi Allah secara langsung. Awalnya, Ayub meragukan keadilan dan kebijaksanaan Allah, tetapi dalam prosesnya, dia belajar untuk melepaskan keraguan dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kekuasaan dan rencana Allah. Dengan menuliskan pernyataan ini, Ayub ingin menyampaikan kepada Allah dan juga kepada pembaca bahwa dia telah mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan mengakui kebesarannya. Pernyataan tersebut juga berfungsi sebagai pengakuan iman dan kepatuhan Ayub kepada Allah, serta sebagai teladan bagi orang lain untuk mempercayai Allah dalam segala situasi, meskipun sulit atau penuh penderitaan. Ada beberapa pengajaran yang dapat diambil dari nas hari ini, yakni: pertama, keyakinan dalam kuasa Allah.
Pernyataan ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam kekuasaan Allah. Meskipun kita mungkin menghadapi tantangan, kesulitan, atau penderitaan, kita harus percaya bahwa Allah memiliki kuasa untuk mengatasi segala sesuatu. Tidak ada yang terlalu sulit baginya. Kedua, kepercayaan pada rencana Allah. Ayub mengakui bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Ini mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan penuh pada kebijaksanaan dan rencana Allah. Bahkan ketika kita tidak mengerti atau sulit menerima situasi yang kita hadapi, rencananya selalu sempurna dan tidak dapat digagalkan. Ketiga, ketidakmampuan manusia dan keterbatasan pengetahuan. Pernyataan ini mengingatkan kita akan keterbatasan manusia dalam memahami maksud dan rencana Allah. Ayub mengakui bahwa dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang apa yang terjadi di balik penderitaannya. Kita harus merendahkan diri dan mengakui bahwa pengetahuan kita terbatas, dan hanya Allah yang memiliki pandangan yang sempurna. Dalam keseluruhan, pernyataan Ayub ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan, kepercayaan, dan ketergantungan yang kuat pada Allah, serta mengakui bahwa Allah memiliki kuasa yang tak terbatas dan rencananya adalah yang terbaik. Karena itu, imanilah bahwa Tuhan tidak pernah gagal menyusun rencana indah dalam semua perjalanan kehidupan kita. Melestarikan budaya. Hari ini kita diajak untuk melestarikan budaya. Mendengar tema ini kita pasti membayangkan yang akan dilestarikan itu adalah kebudayaan kita, semisal tarian, adat istiadat, falsafah kehidupan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan seni dan kebudayaan daerah. Padahal jika kita bahas dan cermati teks kitab Ayub 42 ini, hal semacam itu tidak kita temukan di dalamnya. Sangat berbeda sekali. Lantas budaya, apakah yang hendak kita lestarikan dari teks ini? Inilah yang hendak kita dalami, sehingga kita akan mendapatkan suatu budaya Ayub yang harus kita lestarikan sepanjang hidup kita. Dengan mendalami teks pericope ini, maka kita akan temukan sebuah budaya kehidupan beriman Ayub. Budaya beriman inilah yang hendak kita lestarikan di dalam perjalanan hidup kita tak kala kita menghadapi beragam penderitaan. Agar kita bisa melestarikan budaya kehidupan iman Ayub itu, marilah kita mempelajari budaya iman Ayub. Dalam kitab ini ada beberapa budaya iman Ayub yang perlu kita lestarikan, yakni: pertama, Ayub berpegang teguh pada keyakinan bahwa dia benar dan mau membawa perkaranya di hadapan Allah. Ketika Ayub membawa perkaranya ke hadapan Allah, maka Allah pun memberikan responnya. Kalimat pertama yang Allah katakan adalah, "Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan?" Allah ingin mengatakan bagaimana Ayub bisa berkata-kata tentang sesuatu yang dia tidak tahu dan mau membawa perkaranya di hadapan Allah. Setelah itu Allah menantang Ayub untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kita total ada 77 pertanyaan retoris yang diajukan Allah kepada Ayub. Tentu saja Ayub sama sekali tidak bisa menjawab satupun dari pertanyaan-pertanyaan ini. Allah memulai pertanyaannya mirip dengan alur penciptaan di kitab Kejadian. Mulai dari karya Allah menciptakan langit dan bumi, sampai pada penciptaan binatang-binatang. Setelah semua pertanyaan ini, Allah menantang apa Ayub mau berbantah. Yang dijawab Ayub dengan segala kehancuran hati bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Menarik, setelah itu Allah tidak berhenti. Akan tetapi lanjut menantang Ayub yang mau memperkarakan kasusnya dengan memberikan lukisan tentang kuda Nil, Behemoth, dan buaya, Leviathan.
Banyak perdebatan apakah kedua binatang ini adalah seperti yang digambarkan Lai, atau binatang yang sudah punah, karena ada beberapa karakteristik yang tidak sesuai dengan gambaran kuda Nil atau buaya. Tetapi, tujuan Allah memberikan gambaran kedua binatang ini adalah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Allah pencipta kedua makhluk yang begitu perkasa dan ditakuti manusia. Kedua, Ayub bertobat. Setelah itu Ayub menjawab Allah dengan mengakui kesalahannya, mencabut perkataannya, dan bertobat. Perhatikan bahwa Ayub mengulangi apa yang dikatakan Allah di pasal 38 ayat 2 tentang ketidaktahuannya tentang semua ini. Dan Ayub berkata bahwa dia memandang Allah dengan mata kepalanya sendiri. Tentu saja yang dimaksud di sini bukan memandang Allah secara langsung, karena Allah menampakkan dirinya secara supranatural melalui badai. Kita bisa yakin ini karena di Yohanes 1 ayat 18 Yohanes menulis bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah selain Yesus. Pada saat Ayub bertobat semuanya sudah berbeda. Dia sudah melepas semua keinginannya untuk memperkarakan kasusnya di hadapan Allah. Dia menerima kedaulatan dan kemuliaan Allah. Dia tahu bahwa dia hanyalah manusia yang tidak mungkin memahami Yang Maha Mulia. Ketiga, Ayub mengalami pemulihan. Setelah Ayub bertobat di hadapan Tuhan, maka keadaan Ayub dipulihkan melalui beberapa tahap. Memerintahkan Elifas, Bildad dan Zofar untuk mempersembahkan korban bakaran untuk menghapus dosa, 7 lembu jantan dan 7 domba jantan, dan mereka harus meminta Ayub mendoakan mereka sebagai perantara. Perlu diingat bahwa Ayub dipilih Allah untuk menjadi perantara, bukan karena Ayub tidak berdosa, tetapi karena sikap hatinya yang sudah bertobat dan menerima kedaulatan Allah. Ini merupakan gambaran awal tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, untuk memberikan anugerah keselamatan bagi semua manusia yang telah berdosa. Allah memulihkan hubungan Ayub dengan saudara-saudara, kerabat-kerabat dan teman-temannya. Mereka menyatakan ikut berduka atas malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Selain itu, mereka memberi Ayub hadiah berupa uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan sudah memberikan 2 kali lipat dari semua yang dipunyai Ayub. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau semua diberi 2 kali lipat, kenapa anak-anak Ayub tetap 10? Beberapa penafsir menerangkan bahwa anak-anak yang sebelumnya telah mati dan ada di sorga, sehingga dengan yang ada sekarang sudah 2 kali jumlah sebelumnya. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Ayub masih hidup 140 tahun dan melihat anak cucunya sampai generasi keempat. Sebelumnya Ayub hanya mempunyai anak-anak generasi kedua. Tentunya ini juga merupakan pelipat gandaan apa yang Tuhan pernah berikan. Allah memberikan Ayub umur panjang sehingga bisa melihat anak cucu sampai generasi keempat. Coba renungkan. Pertama, kita harus membudayakan dan melestarikan hati yang sungguh-sungguh mencari Allah. Saat kita membudayakan dan melestarikan mencari Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan berkenan untuk menyatakan dirinya pada kita. Kita bisa merasakan hadiratnya dan peka mendengar suaranya. Kita bisa mengetahui kehendaknya. Dan saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan sejati akan terjadi, sehingga kita dimampukan untuk taat melakukan kehendak-Nya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Tuhan dalam sikap, pikiran, dan kelakuan kita. Kedua, kita harus membudayakan dan melestarikan budaya iman bahwa kita hanya ciptaan. Kita tidak mungkin bisa memahami pencipta kita. Karena itu sikap yang benar adalah tunduk dan taat kepada Tuhan.
Apabila ada suatu hal yang tidak kita mengerti, kita harus mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan memohon Tuhan berkenan memberikan pencerahan. Ketiga, kita harus membudayakan dan melestarikan bahwa Allah kita Maha Hadir, tetapi tingkat perkenanannya berbeda dari tempat ke tempat. Dalam kehadirannya, Allah jelas lebih berkenan di tempat ibadah daripada tempat maksiat. Karena itu dalam beribadah kita harus sungguh-sungguh menjaga sikap dan tingkah laku kita. Kita perlu ingat bahwa kita dilayakkan oleh Kristus untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Seharusnya kita tidak menyepelekan ibadah dengan datang terlambat, ngobrol sendiri waktu ibadah, main HP. Karena itu saya sangat setuju untuk ada doa pengakuan dosa di awal ibadah, sebagai pengingat bagi yang sudah percaya dan sebagai pernyataan keberdosaan bagi yang belum percaya. Karena dalam gereja Tuhan ada domba dan kambing, sehingga hal ini sangat penting. Karena ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita, kita perlu menjaga kekudusan hidup kita, bukan hanya seminggu sekali saat ibadah, tapi bahkan dalam keseharian kita, bahkan dalam pikiran dan hati kita bisa berdosa. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita, supaya kita terus diingatkan kebenaran Injil yang telah dikatakan oleh Kristus yang mengubah cara pandang dan hidup kita. Keempat, kita harus membudayakan dan melestarikan bahwa Allah memberkati hidup kita berkali-kali lipat. Ayub diberkati Allah 2 kali lipat dari yang ia pernah punya, tetapi Yesus menjanjikan 100 kali lipat pada masa ini. Tapi kenapa orang percaya ada yang menderita? Kenapa ada yang hidup miskin? Yesus tidak bermaksud berkat itu dalam bentuk materi. Karena kalau kita lihat di PB, Yesus tidak pernah mengatakan hal yang baik tentang uang. Dia mengajar kita hidup dalam kecukupan, bukan dalam keserakahan. Yang Yesus maksud adalah saat kita mengikut Dia kita akan diberkati dengan anugerah keselamatan dan saudara-saudara seiman yang saling membangun dan menolong selama kita ada di dunia yang berdosa ini. Hal ini yang akhirnya membuahkan damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Karena itu, mari giat membudayakan dan melestarikan budaya iman Ayub dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub? Kehidupan Ayub menggambarkan bagaimana seringkali manusia tidak menyadari cara Allah bekerja dalam kehidupan tiap orang percaya. Kehidupan Ayub memperhadapkan kita dengan pertanyaan yang logis. Mengapa kejadian buruk menimpa orang yang baik? Pertanyaan ini diulangi di sepanjang sejarah manusia, dan jawabannya tidak mudah dijelaskan. Namun orang percaya tahu bahwa Allah tetap memegang kendali, apapun yang terjadi, dan tidak ada yang namanya kebetulan. Ayub merupakan orang yang percaya. Ia tahu bahwa Allah bertakhta dan berdaulat, meskipun ia tak mengerti mengapa berbagai macam tragedi menimpanya. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 10 anak dan merupakan orang yang kaya. Alkitab menceritakan bahwa pada suatu hari setan hadir di hadapan Allah dan Allah membahas sosok Ayub dengan setan. Setan menuduh bahwa Ayub hanya saleh karena Allah telah memberkatinya. Oleh karena itu, Allah mengizinkan setan merenggut harta serta keturunan Ayub. Setelah itu, Allah mengizinkan setan menyerang badan jasmani Ayub. Ayub berduka. Namun ia tidak menuduh Allah berbuat salah. Teman Ayub begitu yakin bahwa Ayub telah berbuat dosa yang layak dihukum, dan mereka memperdebatkan hal itu dengannya. Namun Ayub membela kemurniannya,
meskipun ia mengaku ia ingin mati dan mengajukan pertanyaan. Seorang pria yang muda usianya, Elihu, berusaha menyuarakan pendapat menurut pihak Allah sebelum Allah sendiri menjawab Ayub. Ayub pasal 38-42 mengandung persyairan yang begitu indah tentang kuasa dan kebesaran Allah. Terhadap jawaban Allah, Ayub memberi respon yang rendah hati dan bertobat, dengan mengaku bahwa dirinya telah berucap banyak tentang hal yang tidak ia ketahui. Allah memberitahu teman Ayub bahwa ia sedang marah terhadap mereka karena mereka telah mengatakan yang tidak benar tentang dia, lain halnya dengan Ayub yang mengatakan kebenaran. Allah memerintah supaya mereka mempersembahkan kurban dan bahwa Ayub akan berdoa untuk mereka, dan Allah akan mengabulkan doa Ayub. Ayub melakukannya, kiranya mengampuni temannya atas kekasaran mereka. Allah memulihkan kebesaran Ayub 2 kali lipat, dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayub hidup 140 tahun setelah peristiwa itu. Iman Ayub pada Allah tak pernah gagal, meskipun sedang berada di dalam situasi yang mengujinya dengan keras. Sulit dibayangkan jika kita kehilangan segala yang kita miliki dalam sehari, yaitu tanah, harta benda, bahkan anak. Sebagian besar orang yang mengalaminya bakal depresi dan mungkin juga mempertimbangkan bunuh diri setelah mengalami kehilangan yang begitu dahsyat. Meskipun ia depresi sehingga ia mengutuk hari kelahirannya, Ayub tak sekalipun mengutuk Allah dan ia berpegang teguh pada pemahaman bahwa Allah berdaulat. Sebaliknya, ketiga teman Ayub, bukannya menghiburnya, malah memberinya saran yang buruk dan bahkan menuduhnya melakukan dosa yang sedemikian jahat sehingga Allah sedang menghukumnya dengan keras. Rupanya Ayub cukup mengenal Allah sehingga dirinya tahu bahwa Allah tidak bekerja dengan cara tersebut. Sebaliknya, ia mempunyai hubungan pribadi yang cukup erat dengan Allah sehingga ia dapat berkata, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Ketika istrinya menyarankan supaya Ayub mengutuk Allah dan mati, Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Kesukaran Ayub, mulai dari kematian anaknya hingga kehilangan harta bendanya sampai kepada kesakitan fisik yang ia alami, ditambah lagi tuduhan mengada-ada dari temannya, tidak membuat imannya goyah. Ia mengenal juru selamatnya dan ia tahu pada suatu hari juru selamatnya bakal berpijak di bumi. Ia mengerti bahwa hari-hari manusia telah ditakdirkan dan tidak dapat diubah. Dalamnya pemahaman rohani Ayub tampak di sepanjang kitabnya. Yakobus menyebut Ayub sebagai teladan ketekunan dengan menulis, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Adapun beberapa fakta ilmiah dan sejarah yang direkam dalam kitab Ayub, kitab ini menyiratkan bahwa dunia itu bulat jauh sebelum ilmu pengetahuan alam yang modern. Kitab ini membahas dinosaurus mungkin dengan nama lain, namun deskripsi behemoth sangat serupa dengan dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia. Kitab Ayub memberi kita pandangan sekilas di balik layar pemisah antara bumi dan surga. Pada awal kitab ini,
kita melihat bagaimana setan dan malaikat-malaikat jatuh lainnya masih diberi akses ke surga, dengan masuk dan keluar pada pertemuan yang diadakan di sana. Yang jelas dari rekaman ini ialah bahwa setan sedang sibuk menabur kejahatannya di bumi, sebagaimana tertulis dalam Ayub 1 ayat 6-7. Dan juga, rekaman ini menunjukkan bagaimana setan itu, pendakwa saudara-saudara kita, sesuai yang disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 10, dan juga kesombongan dan keangkuhannya, sebagaimana direkam dalam Yesaya 14 ayat 13-14. Adalah mengejutkan melihat betapa lantangnya setan menantang Allah. Ia tak segan-segannya menantang Sang Maha Tinggi. Rekaman di dalam kitab Ayub ini menggambarkan setan sebagaimana aslinya, sepenuhnya sombong dan jahat. Pelajaran terbesar yang kita peroleh dari kitab Ayub adalah bahwa Allah tidak wajib menjelaskan apa yang Ia lakukan atau yang tidak Ia lakukan. Pengalaman Ayub mengajar bahwa ada kemungkinan kita tak pernah memahami alasan mengapa kita menderita. Namun kita harus tetap percaya pada Allah kita yang benar, berdaulat, dan kudus. Jalan-jalannya sempurna. Karena jalan Allah adalah sempurna, kita dapat percaya bahwa apapun yang Ia lakukan, dan apapun yang Ia perbolehkan juga sempurna. Kita tidak dapat memahami pikiran Allah secara menyeluruh, karena sebagaimana Ia jelaskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tanggung jawab kita pada Allah adalah menaatinya, mempercayainya, dan tunduk kepada kehendak-Nya, baik paham atau tidak. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan menemukan Allah di tengah ujian. Bahkan karena ujian itu, kita dapat melihat dengan jelas kebesaran Allah kita, dan bersama Ayub kita dapat berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia.
Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.